if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Bandit. Jadi kali ini gue mau bahas tentang suatu topik yang ya gue rasa ini benar-benar menarik lah untuk dibahas. Itu mengenai tentang pelatih ya. Bagaimana banyak pendapat mengenai pelatih ini atau klub hanya dinilai dari seberapa kaya taktik pelatih itu. Ya padahal tentu saja untuk meraih semuanya, yang meraih prestasi, kemenangan, konsistensi dan sebagainya, itu tidak hanya dibutuhkan yang namanya pelatih yang kaya taktik. Oke, jadi gue ingin jelaskan bahwa sebenarnya ini menurut gue ya, itu ada lebih dari hanya satu komponen bagi sebuah tim untuk meraih kesuksesan. Ada 5 komponen menurut gue ini untuk memenangkan pertandingan, dan juga tentu saja untuk meraih kesuksesan, meraih gelar dan sebagainya. Ada 5 komponen, 5 faktor yang sangat penting, yang saling berkaitan dan tidak ada yang lebih penting di antara yang lain. Semuanya ini harus ada untuk meraih suatu hal yang disebut dengan prestasi atau keberhasilan. Yang pertama tentu saja pelatih. Pelatih itu juga dibagi lagi, ada non teknisnya, ada teknisnya. Teknis bisa bagus, non teknis nggak bagus, lu sama aja. Non teknis bagus, teknisnya ya jelek, itu nggak bisa. Jadi harus balance antara teknis dan juga non teknis. Kita ambil contoh aja Rangnick, seberapa hebat sih dia di Manchester United, padahal secara strategi dia one of the best. Ya dia bapaknya gegen pressing, tetapi ketika di MU lu nggak bisa non teknisnya lu kuasai, selesai, gatot. Itu contoh kecil aja, masih banyak contoh yang lain, Pochettino dan sebagainya gitu, bahkan Lampard ya. Yang kedua, ini adalah kualitas pemain. Karena ketika lu mau punya strategi bagaimanapun, secanggih apapun, sehebat apapun lu memotivasi pemain, kalau kualitas pemain lu mentok segitu-segitu aja, kayak Spurs, kayak Ajax pun seperti itu. Walaupun filosofinya sangat jelas, bagaimana mereka selalu jual beli pemain, selalu menguasai Eredivisie, tapi ujung-ujungnya di Champions League mungkin sekali semifinal dari 10 tahun terakhir. Karena apa? Ya kualitas pemainnya itu belum matang, belum ada yang superior, dan ujung-ujungnya dijual, ujungnya regenerasi terus. Tidak ada pemain yang benar-benar matang di Ajax. Nah itu yang dibutuhkan, kedua faktor. Kualitas pemain for sure. Kalau lu lihat tim-tim juara Champions League, juara Liga, itu tim dengan kualitas pemain yang luar biasa. Yang ketiga, ini adalah mentality, fighting spirit. Ini menjadi satu, dimana itu harus ditunjukkan oleh pemain dan pelatih. Ketika lu sudah punya pelatih hebat yang sudah non teknisnya balance, pemain yang berkualitas, lu harus punya fighting spirit dan mental. Ya, itu yang ditunjukkan oleh Real Madrid pada saat di Liga Champions. Itu yang ditunjukkan oleh Liverpool pada saat mereka fight di 4 final. Ya, itu yang ditunjukkan oleh Manchester City di pertandingan terakhir di Liga, di mana dia sebenarnya dalam posisi sulit, dia bisa comeback terus ya kan. Itu ditunjukkan oleh mereka, bahwa mereka punya fighting spirit, mereka punya mentality. Itu yang membuat tim itu bisa meraih kemenangan walaupun tidak bermain dengan cantik, bukan bermain dengan istilahnya penampilan terbaik mereka, tapi mereka still win. Liverpool itu sering ugly win. Karena apa? Mereka punya mental, mereka punya fighting spirit, dan juga punya pemain yang berkualitas, sehingga peluang sekecil apapun itu bisa mereka jadikan gol dan mereka bisa meraih kemenangan. Ya, itu yang ketiga, mentality dan juga fighting spirit. Ini juga sangat penting. Yang keempat, ini efektivitas. Ya, gue tidak pernah mempermasalahkan lu create chances berapa biji, ngerti nggak? Tapi yang gue permasalahkan adalah yang gue mau bilang bahwa dari create chances yang lu buat, berapa sih conversion rate-nya? Berapa sih yang bisa dimanfaatkan menjadi gol? Efektivitasnya berapa? Karena lu kalau punya 20 shot on target, 20 create chances,
tapi yang masuk cuma 2, sedangkan tim lawan 5 shot aja bisa 2 yang jadi gol. Ini membuktikan bahwa lu tidak hebat. Lu bukan tim yang bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun tuh bisa mencetak gol. Lu bukan tim yang efektif. Itu yang menjadi permasalahan dari tim-tim kebanyakan yang hanya ya lu create chances saja. Lu ball possession hampir 70%, gak ada. Gua tidak melihat itu sebagai parameter lu bisa memenangkan pertandingan. Tinggal lu butuh efektivitas, ditunjukkan oleh Real Madrid, ditunjukkan oleh Bayern Munchen, ditunjukkan oleh Liverpool, di mana sedikit peluang lu bisa cetak gol. Sedikit peluang lu bisa matikan ini game, kill the game. Lu bisa memenangkan pertandingan walaupun tidak bermain cantik. Ngerti nggak? Jadi itu faktor keempat yang saling berkaitan. Dan faktor terakhir ini, walaupun menurut gue ini yang paling minor, paling mungkin ya 10% hanya dibutuhkan dari ini 25 enggak, ini 20 kan 80%. Nah, ini mungkin 10% dan 10% faktor lain. Ini adalah keberuntungan. Lucky. Gue tidak pernah melihat ada satu tim ya di dunia itu yang benar-benar tidak membutuhkan yang namanya keberuntungan. Bahkan ketika Real Madrid pada saat masa jaya-jaya 3 kali back to back, terus ada Barcelona pada saat mereka sextuple, saat mereka menang treble di 2015, sextuple juga di 2014-2015, di saat Bayern Munchen, di saat Liverpool juara, di saat Chelsea juara. Itu semua membutuhkan yang namanya keberuntungan, terutama di Liga Champions. Karena Liga Champions ini adalah different cake dari turnamen liga. Karena liga itu banyak faktor yang bisa menentukan, terutama adalah kedalaman squad. Dimana lu main 38 match harus konsisten, harus punya pelapis yang bagus, karena kalau 1-2 cedera itu berbahaya. Beda dengan Liga Champion. Liga Champion ini one dead match, dimana satu pertandingan itu bisa menentukan nasib lu ke depannya, lu lolos atau tidak. Ya, itu yang menjadi perbedaan. Jadi kalau jadi gue merangkum ada 5 sebenarnya faktor kemenangan, faktor sebuah tim itu dikatakan tim hebat kalau lu punya 5-5-nya ini. Jadi kalau orang cuma menilai tim yang hebat harus punya pelatih yang hebat, itu menurut gue tidak masuk akal, karena itu hanya bagian dari satu komponen. Dan apalagi kalau dibilang pelatih yang kaya taktik, itu setengah komponen. Karena pelatih yang kaya taktik itu hanya bagus di teknis, tapi di non teknis belum tentu. Jadi lu cuma punya 10% dari 100% faktor yang membuat lu menang, yang membuat lu sukses. Dan apakah itu bisa dikatakan sebagai suatu jaminan tim lu ini bakal hebat? Kita ratain Manchester City, berapa Liga Champions yang dia dapatkan? Orang bilang, oke, banyak yang mengkritik juga Pep gitu-gitu aja. Betul. Dan ada juga yang menyanggah, ya Pep gitu-gitu aja, 5 tahun terakhir 4 gelar Liga. Ya, sama juga dong berlaku kepada Zidane, kepada Ancelotti, di mana gayanya sama-sama gitu-gitu aja, tapi mereka berprestasi. Tapi kenapa mereka selalu diperlakukan berbeda dengan Pep, dengan Klopp? Padahal hanya berbeda gaya bermain, hanya berbeda preferensi. Mungkin orang mengkritik mereka, mungkin orang membenci Zidane, Ancelotti ini karena mereka tidak suka dengan gaya bermainnya. Tapi bukan berarti lu tidak suka ini jelek. Kayak lu pilih baju, belum tentu lu suka dengan baju A. Belum tentu lu tidak suka dengan baju A, baju A itu jelek. Lu tidak suka dengan baju A misalkan, belum tentu dia itu jelek. Memang aja lu nggak suka dengan warnanya, dengan motifnya, dengan gaya desainnya, bisa aja. Dan lu tidak bisa menjudge bahwa baju A jelek, nggak bisa, karena ada orang lain yang menganggap baju A itu bagus. Ini juga sama, pelatih bagus atau tidak itu, ini tergantung sudut pandang lu memandang pelatih itu bagaimana. Apakah strateginya doang, atau balance seperti gua, harus ada strategi, harus ada non teknis, atau ada juga yang cuma non teknis doang. Itu kan harus jelas, dan lu harus utarakan kepada penonton atau kepada fans-fans sepak bola supaya mereka tidak salah paham. Jangan mengaku hanya ya gua netral,
gua ini itu menilai, tapi hanya dengan satu sisi doang, yaitu lu nilai strateginya doang. Kalau strategi bagus, ini lu pelatih udah bagus. Tapi ketika non teknisnya yang bagus, belum tentu. Ini pelatih miskin taktik katanya. Ini kan keliru menurut gua. Dan ini yang harus dibenarkan, bahwa pelatih itu bukan hanya sekedar strategi. Kalau lu strategi doang, lu main PES aja, lu main FIFA aja, ya lu bisa ngatur, lu bisa position 80%, nggak ada masalah. Dengan pelatih yang lu mau, lu main gaya main seperti apa. Tapi kan nggak semudah itu pelatih. Ya, mungkin pelatih juga melihat fenomena ini juga geleng-geleng kepala, karena tidak semudah itu menjadi pelatih. Tidak semudah itu menjadi pelatih. Banyak hal yang harus diurus, bukan hanya strategi, tetapi non teknis, bagaimana dia menyatukan pemain, dia menanamkan mental fighting spirit. Nah, ini yang gue lawan, ya. Gue lawan statement bahwa pelatih itu hanya soal taktik, modal taktik, ya. Dan ketika pelatih kaya taktik dengan pelatih yang luar biasa dalam non teknisnya disandingkan, itu seakan-akan non teknis ini nggak ada apa-apanya dibandingkan kaya taktik. Padahal kaya taktik ini non teknisnya jelek banget. Nah, menurut gue ini sama, ya. Jadi soal perspektif doang. Dan itu yang harus fans-fans sepak bola juga tidak bisa menjudge satu hal dari hanya satu pendapat. Ya, lu harus cermat dalam menghadapi sebuah statement, lu harus cermat dalam menghadapi suatu pernyataan, bahwa ya lu tidak bisa menjudge hanya dari sudut pandang lu sendiri, dan lu tidak bisa menjustifikasi suatu masalah hanya dengan ya preferensi lu. Mungkin lu tipenya yang lebih suka misalkan pelatih yang kaya taktik, main possession, filosofi apa-apa bla bla ABCD. Tapi lu tidak bisa bilang yang di luar itu bahwa itu jelek. Karena ada sekumpulan orang juga, ada orang-orang yang juga menganggap yang lu bilang jelek itu bagus bagi mereka. Oke, segitu dulu penjelasan gue dari seberapa penting sih sebenarnya pelatih taktikal atau kaya taktik itu bagi sebuah tim. Ya, kesimpulannya jelas tidak penting sama sekali. Bukan tidak penting sama sekali, maksudnya itu hanya sebagai bagian dari sebuah tim untuk meraih kesuksesan. Dibutuhkan faktor-faktor lain, 5 faktor tadi. Pelatih, non teknis tentu saja, kualitas pemain, mentality fighting spirit, efektivitas, dan juga sedikit keberuntungan. Oke, segitu dulu pembahasan dari gue. Kita kembali lagi mungkin di lain kesempatan. Jangan lupa share, subscribe, dan juga like konten ini. Salam sepak bola.